petang, selamat, berakhir pekan dengan dimulai, eee, study jam ya, bersama dengan GDSC Velas gitu. Jadi hari ini kita akan belajar React lagi ya Mas Hilman ya? Melanjutkan minggu lalu ya? Benar Mas Randy, React lagi Mas Randy. Yoi, semoga teman-teman masih tertarik dengan React dan antusiasmenya tetap meningkat ya teman-teman ya. Sebelum kita Wah, memulai materi, ya kan, kita, awali dulu seperti biasa dengan apa? Bukan dengan lagu ya, gimana ini next-nya? Dengan pretest teman-teman ya. Silakan teman-teman bisa, buka link-nya atau saya akan share ya di kolom chat, pretest terkait dengan materi React minggu ini teman-teman. Silakan dikerjakan ya. Waktunya 5 menit, mungkin ada pengurangan waktu karena teman-teman dinilai sudah lebih profesional ya, terkait dengan front end ini. Jadi waktunya kita kurangi karena kami yakin nih teman-teman bisa mengerjakannya di bawah 5 menit gitu. Oke, selamat mengerjakan teman-teman.
Times up, teman-teman. Gimana? Cukup nggak waktunya? 5 menit nih untuk mengerjakan pretest. Semoga cukup ya teman-teman ya, nggak terlalu susah. Oke, karena pretest sudah, kita langsung aja masuk ke materinya. Semoga teman-teman baik-baik aja ya, biar entar post test-nya bagus nilainya, karena kan semuanya sama. Oke, silakan untuk Mas Dimas, waktu teman-teman. Oke, Mas Randy, thank you Mas Randy. Oke, balik lagi ya teman-teman di kelas front end web development di study jam-nya kita. Aku mau nyapa teman-teman dulu nih. Udah seminggu ya kita ketemu dan belajar lanjutan React dari yang kemarin, terus kita baru belajar. Kan kemarin baru React 101 ya. Itu kita sudah belajar tentang state, kita sudah belajar tentang props, dan kita sudah belajar tentang komponen, ya kan? Sekarang sebenarnya state itu ada banyak ya teman-teman yang bisa dibahas. Nah, sekarang kita mau lanjutin dikit terkait dengan state dan props itu, terus baru kita masuk ke React.js 102. Kita bahas tentang apa ya? Tentang hooks. Ya sih, tentang hooks. Gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita tebak-tebakan lagi dulu. Kan kita kemarin udah belajar props ya. Nah, aku mau tebak-tebakan nih. Props apa yang bisa cair? Ayo, monggo dijawab teman-teman. Props apa yang bisa cair? Boleh ya di chat kalau mau ada yang on mic. Props apa yang bisa cair? Apa Mas Randy? Props yang bisa cair Mas Randy? Proposal, Pak. Waduh, ketahuan Pak. Aduh, Aduh, ketahuan Pak. komedi ini ya. Sorry ya guys, jokesnya memang jokes bapak-bapak banget. Ketahuan deh. Sudah. Jadi props yang bisa cair itu props proposal ya guys. Proposal yang disetujui. Anjay. Oke, tebak-tebakan udah, kita ke materi ya teman-teman. Sekarang kita belajar tentang render and commit in React. Nah, kita lihat videonya dulu ya teman-teman ya. Ini ada video. Semoga di teman-teman juga kedengeran. Kedengeran nggak suaranya Mas Randy sama videonya? Masuk nggak? Aman, Mbak. Masuk. Nice. Oh, enggak deh. Tadi masuk kayaknya. Videonya doang, Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada? Iya ya, nggak ada. Oke. Ya wes, kalau wes. Intinya ntar kalau teman-teman udah dapat materinya itu bakalan dapat ininya ya, link untuk videonya. Jadi itu tentang penjelasan secara ringkas gitu tentang apa itu render dan commit di React.js. Jadi intinya render itu adalah, kan kemarin kan kita udah belajar bahwa sebuah tampilan website itu akan berubah ketika ada perubahan state dan perubahan props ya di React ya. Nah, proses merubahnya, jadi ketika props itu berubah, misal kita ambil contoh props ya, props itu berubah, nah itu kita nyebutnya itu trigger, ada di sini. Nah ini. Nah ini, mana ya? Trigger. Nah ini. Jadi React itu ada 3 tahap utama lah gitu untuk mengubah tampilan gitu. Yang pertama ada triggering render, yaitu triggering render ini berarti yaitu tadi props atau state-nya itu ada yang berubah gitu. Nah terus itu rendering the component. Nah ini yang kita bahas di sini, render. Jadi render itu ibaratnya kayak proses ngubahnya gitu loh. Proses ngubahnya. Jadi React itu masih nyari dulu mana elemen yang harus dirubah gitu. Nah, committing itu jadi intinya rendering itu proses menyiapkannya untuk berubah. Nah, committing itu proses ngubahnya gitu. Jadi gitu ya intinya. Ini juga nanti bisa lihat di penjelasan yang di video ini ya, itu lebih lengkap sih.
Itu teori aja tapi cukup penting sih teman-teman untuk dipahami. Intinya ketika sebuah tampilan akan berubah ketika ada props yang berubah, intinya itu. Lalu ada conditional rendering dan mengenal lebih dalam tentang JSX. Conditional rendering itu jadi kan ada kita itu pengen komponen itu apa ya? Misal ya, kita misal ada sebuah button gitu. Kita buat komponen button. Nah, komponen buttonnya ini ada beberapa kondisi kan ya, misalkan button untuk delete, button untuk submit, button untuk update itu kan 3 kondisi yang berbeda. Nah, kita itu pengen satu komponen ini meskipun dalam satu komponen itu bisa berbeda-beda gitu, tergantung dengan maunya kita apa, kondisinya itu apa. Kalau kondisinya itu update berarti kita pengen buttonnya itu warna merah warna kuning misalkan. Ketika delete buttonnya itu warna merah misalkan. Nah, itu disebut dengan conditional rendering gitu. Jadi kita nggak perlu buat berbagai macam button yang beda gitu. Ini contohnya di sini ya, contoh codingannya. Jadi mungkin aku ini aja ya, langsung praktek aja. Oh ya, teman-teman yang udah nge-clone tapi belum bisa jalan, itu harus di npm dulu ya teman-teman, di terminalnya teman-teman. Itu setiap kali teman-teman nggak no react, pull atau react itu harus di npm. Ya, benar. Oke, teman-teman bisa juga buka ya ininya, hasil clone-nya yang udah aku share di ini, di apa namanya, di Discord, di linknya itu di GitHub, bisa di clone, terus setelah di clone teman-teman bisa buka di log di ininya, di apa, VS Code-nya masing-masing. Nah, setelah di clone teman-teman buka terminalnya, bisa di mana ya terminalnya? Terminal. Nah, ini di view terminal, terus npm i enter gitu. Oke, apa tadi? Conditional rendering ya. Untuk menjalankan React itu seperti biasa ya, npm run dev. Terus kita buka di sininya. Oke. Ini misalkan ya, kita mau buat itu tadi, apa namanya, conditional rendering tadi itu ya. Misal ini card pertama, anggapannya buttonnya itu aku mau buat button untuk delete ya. Untuk yang ini, yang card kedua itu button untuk submit, ibarat aja ya teman-teman. Nah, secara default lalu ada juga button yang defaultnya gitu, yang kalau nggak dikasih kondisi delete atau update nanti bakalan keluar itu gitu. Jadi ada 3 kondisi. Nah, kita pergi ke function button, teman-teman buka function button ya. Teman-teman buka function button, terus kita tambahi di sini satu lagi props, kita sebut dengan action. Aku mau nyebutnya action, teman-teman kalau mau nyebut yang lain itu bebas. Nah, terus gimana caranya kita melakukan conditional rendering itu tadi? Kalau aku pribadi itu biasanya pakai if else di luar. Maksudnya if else di luar ya wis, nanti kita jelasin dulu. Seperti biasa sih, misal kita ini dulu ya, action. Seperti kemarin kan ada ini ya, ada nilai default ya.
ada nilai default ketika gak dikasihkan apa-apa di props-nya gitu. Kita kasihkan ini default gitu. Default. Nah, if action sama dengan default. Nah, terus di return-nya itu ditaruh di dalam if-nya teman-teman. Nah, gini. Ini ya. Nah, terus ubah, teman-teman bebas mau diubah ke warna apa. Aku di sini mau warna, default-nya aku mau warna apa ya? Warna enggak apa-apa deh, oranye. Default-nya oranye. Oh, jangan deh, biru. Cian. Nah, nice. Gitu. Terus ke kondisi yang selanjutnya gitu. Else if action sama dengan tadi apa, update ya teman-teman. Nah, terus return di dalam sininya. Gitu. Update aku mau warna kuning. Kuning itu yellow ya. Ya, kuning itu yellow. Terus update, terus yang delete. Sorry. Delete. Aku mau yang delete itu red. Nah, karena kita ini harusnya warna biru ya teman. Nah, udah warna biru kan? Nih yang diklik di sini juga warna biru ya. Lalu di pemanggilannya kita itu ada yang bicara aman ya. Prabowo. Bisa. Oke, di pemanggilannya teman-teman, kita itu tinggal ini aja sih, tinggal kasih, kan ini kan udah dibuat props nih, ya kan? Berarti tinggal dikasih aja di sininya. Misal button action, kita mau apa? Update misalkan. Nah, jadi kuning udah nih, ya kan? Terus misal mau delete. Nah, udah jadi merah gitu. Jadi gitu sih tentang conditional rendering. Jadi dalam satu komponen button satu, ini bisa output-nya atau return-nya itu bisa macam-macam gitu, tergantung kondisi yang kita inginkan seperti itu. Enaknya apa? Jadi kita nggak perlu buat button lain lagi, misalkan button update misalkan .jsx. Padahal ini kan cuma beda warna doang ya, gitu. Padahal cuma beda warna doang, fungsionalitasnya sama, tapi sampai buat dua file yang berbeda kan kayak gak efektif gitu. Jadi pakai conditional rendering. Itu sih. Terus yang kedua, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja di on mic di open mic gitulah. Terus ada JSX atau JavaScript Expression. Ini aku kopas dari sumbernya langsung di dokumentasi React. JSX itu adalah extension untuk JavaScript yang bisa yang agar kita itu bisa menuliskan HTML markup inside di dalam JavaScript file gitu. Intinya itu teman-teman. Jadi kan React itu sebenarnya JavaScript JavaScript kan ya. Kayak ini function bla bla bla, ini kan JavaScript kan ya. Tapi di dalam JavaScript ini kita itu nge-return HTML gitu. Nah, itu sebenarnya JavaScript expression gitu. Dan enaknya lagi di JSX itu kita itu bisa nuliskan expression di dalam return ini teman-teman. Expression JavaScript ya di dalam return ini. Jadi kayak kemarin nih ada variabel ya kan. Ini ada variabel ini. Ada state ini. Nah, kita itu bisa menuliskan state-nya itu langsung di sini dengan cara
curly brackets, double curly brackets, terus langsung tuliskan di sini. Nah, nanti itu harusnya muncul sih. Ini tak hapus dulu yang merah-merah. Nggak bisa. Stage 1. Oh, satu curly bracket, teman-teman. Sorry. Ingat framework sebelah. sorry. Pakai satu ini ya, pakai satu curly bracket, sorry. Nah, terus ini teman-teman pokoknya ya, kalau misalkan teman-teman perlu melakukan sebuah operasi atau expression di JavaScript di dalam HTML di React itu teman-teman pakai ini, pakai curly brackets ini. Jadi misalkan teman-teman ini kebetulan karena state-nya cuman simple gini ya, misalkan state-nya itu array of object misalkan. Masih ingat ya materi array di JavaScript yang bisa nyimpen apapun. Nah, ini di sini aku kasusnya array-nya itu nyimpen objek, misalkan nama Senbirama, terus umurmu piro Sen? 22 misalkan. Terus tak copy paste, Hilman 21, Randy 21, Jose 21. Nah, ini misal teman-teman mau nampilin nama, umur gitu misalkan ya. Maka teman-teman itu caranya gimana gitu. Dari state ini kan state-nya array. Kalau kita langsung gini kan doang, itu ya nampil array-nya doang. Kok error? Wait. Kenapa ini? Oh ya, bahkan error teman-teman. Jadi React itu nggak bisa langsung nampilin array kayak gini gitu. Jadi error gitu. Kalau teman-teman mau nulis state 1 kayak gini nih kan, satu state kayak gini, state 1 kayak gini ini kan kebacanya, nah ini state 1 kan, kebaca string biasa gitu. Nah ini terus gimana caranya menampilin nama, umur gitu-gitu. Nah caranya ini aku biar agak cakep dikit yang mau diulangi buttonnya ya. Caranya adalah pakai expression gitu. Apa expression? Expression itu kita cari di Bart ya teman-teman. Aku tadi udah cari tapi lupa ya. Kita cari di Bart teman-teman. 12. Oke. Expression. Pokoknya expression itu menghasilkan nilai. Itu intinya teman-teman. Kalau statement itu melakukan suatu aksi. Ya benar. Benar. Nah, expression itu contohnya kalau di JavaScript kita itu pakai map. Teman-teman bisa cari di Google, lagi-lagi minta tolong cari sendiri ya tentang apa itu map. Jadi intinya map itu kita melakukan kita itu mengiterasi setiap array yang ada di sini gitu. Hampir sama kayak for each, tapi kalau map itu menghasilkan nilai gitu, ada return-nya gitu. Jadi JavaScript di dalam ini nanti kita itu gak cuman ngulangi doang, tapi nanti akan mereturn gitu,
apa yang kita ingin return gitu. Nah, di dalam map itu kita tuliskan fungsi lagi seperti ini. Nah, baru di dalam sini kita kasih, oh ya, fungsinya ini menerima satu argumen yang sudah disediakan sama JavaScript. Teman-teman bisa tulis apapun. Itu value, aku mau di sini value ya. Tulisnya value. Nah, apa itu value? Jadi ini kan map kan iterasi satu-satu ya. Jadi itu value adalah nilai dari si array-nya itu tadi gitu. Paham ya teman-teman? Jadi gimana ya jelasinnya ya? Jadi kan kalau array kan biasanya kan gini ya, misal ini state 1. Terus ada indeksnya 0 misalkan. Terus baru ini keakses kan ya. Keakses berarti array ke 0 gitu. Array indeks ke 0. Nah, kalau state 1.map terus value itu berarti value nanti si langsung kayak gininya gitu loh, langsung state 1 0-nya gitu. Tapi ini nanti berulang terus gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngakses itu tinggal value, karena ini sudah ngakses indeksnya berarti langsung tulis dot nama gitu. Dot nama. Nah gitu. Nanti ini bakalan muncul nih Sendirama, Hilman, Randy, Jose. Biar agak cakep tak taruh di dalam button ya teman-teman. Return. Ingat tuliskan return, terus button, terus gini. Ini harusnya bisa sih. Hah? Bentar. Oh ya. Tambah key teman-teman, key-nya itu bebas, kita tulis value aja boleh. Nah ini di dalam sini kita, oh buttonnya ini ditaruh luar teman-teman, sorry, taruh luar ya, taruh luar JSX-nya, atau di dalamnya juga bisa, tapi aku mau ditaruh luar aja. Enggak ding, di dalam, sorry guys, di dalam, sorry. Nah terus value dot namanya tuh, nah kasih kayak gitu lagi. Nah ini muncul ya, Sendirama, Hilman, Randy, Jose gitu teman-teman. Semoga bisa dipahami ya, mohon maaf nih penjelasanku agak ribet emang, sorry. Aman ya teman-teman ya. Oke. Itu terkait dengan JSX. Nah, lalu kita bahas lagi tentang state part 2 dan juga event handler, teman-teman. Oke. Oke, kita mulai dari state dulu ya, teman-teman ya. Tapi sebelum itu ini aja dulu ya, apa namanya? Kita perbagus kartnya dulu ya, teman-teman ya. Biar cakep gitu kartnya. Oke, kartnya ini terlalu besar sih. Kita buat maksimal width-nya, max W itu 320 pixel. Flex. Oh, sorry. Nah, is better sih. Terus untuk ininya
Terus card-nya juga aku mau ngubah ini teman-teman. Card-nya itu aku mau ngubah, dia itu bisa nerima ini sekarang, bisa kontennya dihapus. Nah, kita ganti children. Children. Gitu. Itu ya. Terus berarti kita ngubah di home-nya. Oke. Nah, ini kita kopikan gini. Oke. Sama card-nya, karena button-nya ini aku mau button-nya itu apa? Kan ini button-nya sekarang nerima action ya. Dan itu harus dikirim, dan di card itu juga ada button-nya. Berarti aku mau nambah satu lagi props untuk button-nya kondisinya gitu. Berarti button action sama button title gini. Ntar tak push ntar lagi ya. Teman-teman tinggal ini aja apa? Load. Button action sama dengan button action. Nah, kalau teman-teman lihat kayak gini nih, action. Misal ada properti ya, properti di HTML-nya, terus ada curly brackets-nya lagi. Nah, itu berarti variabel. Berarti yang di dalam ini itu variabel, bukan sebuah string. Kecuali kalau ditulis string kayak gini ya. Nah, ini baru berupa string. Meskipun ada curly brackets-nya gitu. Intinya curly brackets ini kalau di dalam JSX itu berarti kita menulis ekspresi JavaScript di dalamnya gitu. Action, terus apa lagi tadi buttonnya? Sama ada children. Ini tulis. Jadi di sini button title. Nah, gini. Oke, nice ya. Udah cakep nih. Oke, ini tak push, teman-teman minta tolong di pull ya. Update UI dikit. Nah, monggo di pull dulu teman-teman. Caranya nge-pull itu git pull. Git pull. Nah, tulis gitu aja di terminalnya teman-teman. Minta tolong. Aku tunggu sampai 16.22 deh. Di pull dulu ya teman-teman ya. Minta tolong. Oke, udah 16.22. Semoga sudah teman-teman udah nge-pull semua ya. Sekarang kita lanjut belajar tentang state part 2. Yaitu apa saja kita mau bahas, kalau mau didetailin ya. Ngebahas yang pertama, delete state, ya pakai bahasa Indonesia deh. Menghapus nilai state yang berbentuk array of object, lalu mengubahnya sama mungkin yang terakhir menambahkan dulu ding, sorry. Menambahkan. Nah, gini ya teman-teman ya. Kenapa ini penting? Karena hampir di setiap jadi kan frontend itu kan biasanya untuk mengambil data lewat endpoint ya. Teman-teman mungkin yang belum tahu diiyain aja dulu. Intinya frontend itu kalau mau ngambil data dari database itu harus lewat endpoint, itu intinya ya, harus lewat endpoint. Nah, endpoint ini nanti
return-nya atau kita sebagai front end itu dapat datanya itu bentuknya array of object gitu. Keseringan gitu. Jadi state itu kalau hasil dari ngambil endpoint itu kebanyakan ya ini array of object gitu. Jadi pengetahuan tentang manipulasi state yang berbentuk array of object itu cukup penting sih. Bahkan itu masuk ke dalam ininya bahasan sendiri di React-nya nih. Updating object in state, updating array in state gitu. Array sama objek gitu. Tapi kita mau bahas yang array dulu, nanti yang objek juga. Insya Allah kita bahas juga. Oke ya teman-teman ya, kita mulai ya. Yang pertama, ini kita mau menambahkan nilai ya. Ini aku mau menambahkan ini dulu deh. Nambahkan deskripsi orang misalkan. Deskripsi mahasiswa. Ini aku mau ganti state-nya namanya mahasiswa. Teman-teman ganti state-nya mahasiswa ya teman-teman. Terus tambahkan yang di state-nya itu deskripsi deh. Deskripsi. Gini. Ya tambahkan satu-satu teman-teman. Tambahkan satu-satu. Nah ini aku tulis sembarang aja ya. Teman-teman juga tulis sembarang. Ini juga tulis sembarang. Di copy paste aja. Oh ya, ini lupa teman-teman. Set mahasiswa. Ini. Gini ya teman-teman. Teman-teman buat gini dulu. Nih aku kopikan aja. Tak anu di Discord. Nah tuh. Teman-teman bisa kopikan. Ditaruh di sini. Tak tunggu sampai 16.26. Udah aman ya, udah 16.26. Oke, sekarang aku mau kartnya ini melakukan itu tadi, merender satu-satu gitu. Render satu-satu nilai yang ada di array ini. Caranya sama, pakai map tadi. Berarti di div masih pakai curly brackets. Curly brackets sekali lagi, terus map ya. Terus gini value gini teman-teman ya. Jadi aku ulangi, mahasiswa map, terus kurung, tuliskan kurung lagi. Nah terus di dalam kurung yang kedua itu tuliskan value, terus keluar kurungnya, terus sama dengan panah, terus kurung kurawan gitu, terus enter gitu teman-teman ya. Terus return, jadi kita return dari perulangannya ini kita return, terus kurung, enter. Nah terus kartnya itu pindah ke dalam kurungnya ya. Nah terus ini kenapa kok merah? Jadi React itu ketika merender sebuah list, dia nganggapnya itu list gitu, atau array yang mau dirender ke dalam ke dalam HTML gitulah, itu perlu yang namanya key gitu. Nah key-nya ini bisa dituliskan apapun, yang penting itu beda atau unik tiap komponen yang ter-return di sini gitu. Nah sebenarnya di value ini itu ada dua, ada value yaitu ya value dari array-nya, terus koma index. Nah kalau index itu berarti ya index dari array-nya gitu.
Nah, aku mau pakainya itu pakai index. Gitu. Oke ya. Nah, judulnya aku mau kita isi dengan nama mahasiswanya. Berarti apa ini? Value titik nama, ya kan? Nah, terus di sininya itu value titik deskripsi. Ada gak ya? Nggak ada. Value titik deskripsi. Nah, gini. Ininya yang di bawah hapus saja. Nah, terus ini card juga menerima button title sama button action ya. Nah, umurnya aku mau taruh di button title aja. Value titik umur. Teman-teman save, kita lihat. Nah, nice ya, udah pindah ya, udah kayak gini ya. Udah kayak gini. Sekarang kita masuk ke menambahkan dulu, menambahkan nilai state. Di dalam kita styling dulu ya dikit-dikit, tipis-tipis. Di div-nya teman-teman tulis class name, terus flex gini ya, tuliskan class name, flex, terus gap, gap 20, save, terus lihat. Nah, udah gini ya, udah lumayan lah. Atau jangan 20 deh, kebanyakan. Dua. Ya udah gini ya, udah cukup bagus sih, cukup bagus, jelek sih aslinya, ya nggak apa-apa. Di luar div-nya kita buat satu button lagi, button biasa aja, jangan yang, atau boleh deh kita pakai yang ini, kita pakai yang button yang di komponen. Kita hapus dulu button yang di komponen gini. Teman-teman kalau ada yang mau nanya, tanya aja ya teman-teman ya. Nah, terus yang button ini aku mau actionnya misal nggak ada apa-apa, back action biasa aja gini, default maksudku. Terus kita tulis tambah list mahasiswa gini. Oke, udah ya. Nah, kita save dulu, kita masuk ke menambahkan ketika ininya array ya teman-teman ya. Tambah list mahasiswa. Oke, mantap. Nah, jadi button ini untuk menambahkan, kita itu perlu yang namanya event listener kan ya teman-teman ya. Jadi kita perlu membuat sebuah event yang eventnya itu akan berjalan ketika buttonnya ini diklik gitu. Nah, karena button ini komponen, berarti kita buat dulu nih di sininya, di apa? Di komponennya gitu. Sebuah button, sebuah eventnya gitu. Kita tuliskan aja dulu, berarti di sini on click gitu. Nah, teman-teman kalau pengen yang kayak gini bisa banyak, itu diklik 2 kali terus Ctrl D, jangan Ctrl D, diklik 2 kali terus Alt sambil tekan, terus tekan yang teman-teman pengen. Nah, itu gitu. Terus on klik. Nah, terus eventnya ini itu akan menerima props, lagi-lagi menerima props dari sini gitu. Jadi kita mau buat eventnya itu ada di parent-nya, terus dikirim ke child komponen button lewat props gitu. Jadi teman-teman kita tambahkan satu lagi props, yaitu action on click. Jadi sebuah action, sebuah tindakan ketika buttonnya itu diklik gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Oke, nah baru kita buat teman-teman di sini on click, action on click. Nah, muncul ya kan ya, action on click sama dengan
Nah, baru kita tuliskan fungsinya di sini. Ingat ya, event handler atau event listener itu bentuknya fungsi, teman-teman. Jadi kita tuliskan fungsinya di sini. Oke, nah gimana sih caranya kita nambahkan ini, nambahkan list mahasiswa gitu? Caranya adalah, jadi itu kalau di React ya, bentuknya array kayak gini tuh gak bisa polosan gitu teman-teman, gak bisa langsung gitu. Secara apa ya? Ya gak bisa langsung gitu. Kan kalau langsung kan caranya gini ya, cara tersimpelnya gitu. Mahasiswa titik push ya, titik push, terus yang mau di push bentuknya objek, terus nama misalkan Fahrul. Nah, jadi apa itu push? Jadi push itu adalah fungsi atau metode yang disediakan oleh JavaScript. Memang udah ada nih di JavaScript yang fungsinya itu jadi menambahkan ke array-nya. Jadi mahasiswa.push itu akan menambahkan satu array di paling belakang gitu. Jadi seharusnya ini ya, mahasiswa.push itu nanti bakalan jadi kayak gini harusnya. Nama Fahrul gitu. Nah, harusnya jadi kayak gini. Gitu. Harusnya jadi kayak gini. Tapi di React itu gak sesimpel itu ternyata. Kita lihat ya, nih button, tuh gak nambah nih. State-nya tuh gak nambah gitu. Cara mengubah state di React itu harus pakai yang parameter kedua yang ini gitu. Harus itu. Kalau di React harus pakai parameter kedua ini. Jadi gimana tuh caranya kita menambahkan pakai parameter kedua ini? Sedangkan parameter kedua ini itu fungsi, teman-teman. Kalau fungsi itu gak bisa pakai push gitu. Gak bisa kayak gini. Ini malah tambah error harusnya. Nah, caranya adalah kita lihat di dokumentasinya itu sebenarnya ada, teman-teman. Nah, nih di updating array ya, nih tak kopikan. Nah, teman-teman pergi ke agak bawah ada table kayak gini. Nah, nih bahkan sama React-nya itu di spill, teman-teman. Apa yang harus dihindari ketika mengubah state yang bentuknya itu array? Yaitu salah satunya push ketika menambahkan. Push ini menambahkan di belakang, unsafe itu menambahkan di depan ya. Caranya sama kayak yang tadi aku tunjukkan. Nah, yang harus dilakukan itu gimana caranya? Kita bisa pakai concat atau kita bisa pakai kayak gini, spread syntax namanya, teman-teman. Teman-teman kalau bingung bisa pergi ke sininya, sekali lagi aku ingetin dokumentasi adalah sahabat baik kita ya. Dan ini ada contohnya, teman-teman, enaknya ya. Jadi klik kanan, open link in new tab. Nah, ini ada contohnya, teman-teman. Nih, kayak gini caranya tuh. Jadi caranya seharusnya adalah kita panggil dulu fungsinya, fungsi set mahasiswa ini. Ya. Set mahasiswa dalam kurung terus karena ini fungsi ya, jadi harus kayak gini. Terus kita itu isi ini kan karena array ya, karena kita ini bentuknya array, jadi kita tuliskan dulu array-nya, terus titik 3, deng deng deng, terus mahasiswa gitu. Mahasiswa. Nah, array terus di dalamnya itu titik 3 mahasiswa itu artinya adalah kita itu nulisin lagi gitu array-nya dengan nilai ini gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Intinya kalau mau nambahin array di React itu kayak gini, teman-teman. Jadi spread syntax, spread itu kan menyebarkan kan ya. Jadi itu kita nyebarin lagi nih nilainya, terus koma, baru kita tuliskan nilai yang kita mau tambahkan itu apa gitu. Karena tadi studi kasusnya Mas Fahrul ya,
Jadi nama Fahrul, umur 21, apa tadi? Deskripsi. Nah, ini harusnya berhasil. Harusnya. Loh, kok wis muncul? Kita refresh lagi. Nah, kita refresh lagi. Kita pencet. Nah, muncul. Kita pencet lagi. Muncul lagi Mas Fahrulnya. Kita pencet lagi. Muncul lagi Mas Fahrulnya. Save value the deskripsi. Ada yang salah nih. Oh ya, ini perlu kayak gini ya. Nah, nice. Jadi gitu teman-teman ya. Cara kita melakukan cara kita menambahkan untuk yang array of object di state-nya. Nah, teman-teman, karena ini sifatnya statis, data yang mau ditambahkan statis, maka hasilnya itu statis kayak yang tadi. Ini kan statis ya teman-teman ya. Nih, tuh kalau kita mencet berapa kali pun ya Mas Fahrul aja terus munculnya. Kita itu bisa teman-teman bisa ini sih, bisa explore lagi gimana caranya ini gak statis gitu. Sebenarnya gampang sih caranya. Kita perlu satu inputan, terus kita kasih inputan, terus gimana ya? Terus value. Oh ya, benar. Terus kita value dari inputannya, kita buat satu state baru lagi. Const value input baru, set value input baru dengan use state. Aku defaultnya maunya mahasiswa misalkan. Nah, terus value-nya itu kita tambahkan di sini ya. Nah, terus kita buat event listener di inputnya, yaitu onChange sama dengan set value input baru. Kita ginikan ya. Terus gini. Nah, ini kita titik target titik value. Ini udah ya dijelasin ya di pertemuan JavaScript kemarin. Nah, terus kita tambahkan nih. Ini kan udah ya, udah ada ya value sama ininya ya. Sama inputannya sudah ada ya. Nah, terus kita tambahkan ininya jangan Fahrul, berarti nanti ininya adalah value input baru. Gitu teman-teman. Sehingga bisa tidak statis. Tambah mahasiswa. Nah, tambah. Misal Capro. Tambah list mahasiswa. Nah, gitu teman-teman. Calon programmer nomor urut 4 misalkan. Nah, ini lagi. Gitulah teman-teman caranya. Di-explore lagi ya. Biar ke cover semua materinya. Oke, terus kita udah ya membahas tentang menambahkan nilai state yang berbentuk array of object. Terus menghapus nilai state yang berbentuk array of object. Nah, kita buat lagi button, tapi sekarang actionnya aku mau delete. Nah, gitu. Hapus list mahasiswa. Terus di on-click-nya, action on-click-nya, gimana sih caranya kita menghapus nilai yang ada di sini gitu. Sekali lagi ada di sininya. Gitu teman-teman, di dokumentasi React-nya. Caranya itu bisa pakai filter teman-teman. Bisa pakai filter. Nah, caranya sama, jadi
set mahasiswa, ya. Ada contohnya, aku lupa. Ya benar. Benar. Berarti ini teman-teman, apa namanya? Dipanggil dulu set mahasiswa, ya, function. Nah, terus mahasiswa. Jadi kita lakukan perulangan di sini, filter. Nah, filter itu sama kayak map, tapi kan kalau map itu cukup mengulangi saja, terus ya udah gitu. Maksudnya tergantung teman-teman mau ngapain di dalam mapnya itu kan. Nah, kalau filter itu menerima satu argumen juga yang disediakan oleh React, ya. Terus bedanya sama kayak namanya filter, berarti itu harus menyaring gitu. Jadi di filter ini akan mereturn something yang sesuai dengan kondisi yang kita ingin return gitu. Aku di sini mau ibaratnya kita mau menghapus yang ini ya, menghapus yang Hilman misalkan. Nah, berarti aku mau berarti apapun yang bukan nilainya Hilman, namanya Hilman itu dikembalikan ya kan. Nah, itu caranya adalah ini teman-teman. Return value titik nama tidak sama dengan Hilman. Gitu. Kita refresh. Ini lihat ya, ada Hilman ya, terus hapus list mahasiswa. Nah, Hilmannya kehapus gitu. Gitu teman-teman. Ya. Semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ini masih statis. Bisa dieksplor lagi buat teman-teman. Oke, terus yang ketiga kita udah bahas menghapus, terus yang ketiga kita mau bahas tentang mengubah array atau updating state yang bentuknya array gitu. Ada lagi teman-teman di dokumentasinya. Replacing. Nah, di replacing kita tuh pakai map teman-teman. Gitu. Caranya sama, set mahasiswa dot map tapi sekarang gitu. Nah, terus di sini kita bisa kasih if dulu. Misal aku mau ngubah dari yang namanya Hilman ya, yang Hilman yang ini, atau deskripsinya deh, deskripsi dari Hilman. Berarti if value titik nama sama dengan Hilman, terus ntar ya teman-teman, aku nggak sambil nyontek. Oke. Oke. Berarti return-nya kita tetap pakai objek ya, karena kita return-nya mau objek. Return if value sama dot nama sama dengan Hilman, nama value titik nama tetap karena kita nggak mengubah ya kan. Terus value umur titik umur, koma deskripsi value titik. Nah, di deskripsi ini aku mau tulis misal Hilman adalah anak informatika gitu. Nah, terus ini kan berarti cuman nge-return ketika nilainya itu sama dengan Hilman ya. Terus yang lainnya karena kita gak mau ubah, kita itu tinggal tulis return value. Nah, gini dong. Gitu. Ya.
kita hapus update. Oke, kita refresh, kita lihat ya, ini Hilman masih gak jelas deskripsinya, kita update. Nah, kita ke update gitu. Itu teman-teman. Jadi sekali lagi ya, updating atau memanipulasi state di React itu gak bisa selurus itu gitu. Masih harus ada diakalin dikit-dikitnya gitu. Gitu sih. Mungkin sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan gak teman-teman? Dari teman-teman ada yang mau bertanya gak? Atau aman? Mohon konfirmasinya dong. Aman kak? Atau ada yang saya nanya gitu? Oke, semoga aman ya teman-teman ya. Jadi itu kita udah belajar tentang manipulasi atau managing state di React. Kalau bentuknya itu array, sama sih sebenarnya kalau objek teman-teman. Itu agak ini juga sih, agak tricky juga. Teman-teman bisa cari di sini ya untuk yang di objek. Tapi lebih gampang sih. Memang paling sulit itu kalau udah bentuknya array gitu. Itu agak bingungin sih dulu. Gitu. Oke ya. Terus karena gak ada pertanyaan, kita lanjut ya teman-teman ya ke React Hooks. Jadi apa itu React Hooks? React Hooks itu kalau di codingan ya use ini teman-teman. Pokoknya semua hal yang awalannya use itu berarti adalah hooks. Hooks itu kayak apa ya? Kita cari di codingannya deh di sini. Hooks let you use different React feature from your components. You can either use the built-in hooks or combine them to build your own. Jadi intinya hooks itu ya ini fitur dari React yang sudah disediain gitu. Kebetulan di sini untuk membuat state nama hooks-nya itu use state gitu. Ada banyak hooks, tapi yang paling sering dipakai itu ada 3 teman-teman. Ada use state, use effect, sama use context gitu teman-teman. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari use context teman-teman. Oke ya, kita mulai teman-teman. Kita hapus dulu yang ini, yang gak kepake, kita hapus dulu komen-komennya. Teman-teman boleh pull dulu deh, minta tolong pull dulu ya, takut ada yang gak sama. Update UI adapt managing state. Minta tolong di pull dulu, aku mau minum bentar. Capek Pak ternyata Pak, sorry. Ntar ya teman-teman. Oke, kita lanjut untuk yang React use context itu tadi ya teman-teman ya. Jadi udah kita ketahui bersama ya teman-teman. Kalau di React itu ketika kita ingin berbagi data atau kita ingin berbagi state atau props itu harus dikirim dari parent ke anaknya gitu. Dalam kasus ini card itu ngirim data ke button gitu, ya kan? Tapi
card yang satu ini sama card yang satu ini itu nggak bisa berbagi gitu. Card yang ini sama ini itu nggak bisa berbagi gitu. Nah, caranya gimana? Salah satu caranya itu pakai yang namanya use context itu tadi, teman-teman, gitu. Kalau misalkan cara yang lebih advance itu sebenarnya bisa pakai yang pernah aku jelasin juga, yaitu pakai yang namanya state management, yaitu Redux kalau di React ya. Itu paling enaknya sih. Tapi kita agak belajar Redux di sini karena cukup ribet. Itu bisa jadi satu study jam sendiri sih sebenarnya. Kita belajar React pakai use context aja dulu ya untuk berbagi state-nya. Oke, kita buka lagi dokumentasi React-nya. Jadi cara kita membuat konteks itu kita ini ya. Jadi cara untuk berbagi komponen itu pakai use context. Berbagi data ke antar komponen yang bersaudaraan itu pakai konteks gitu. Use context. Nah, caranya itu kita bisa ke ini. Kita inisialisasikan dulu. Misal ya. Di mana ya aku mau anunya? Udah di sini aja deh. Kita copy paste aja ininya, copy paste. Jangan lupa use context-nya itu diimport dulu ya teman-teman ya. Use context. Nah, diimport dulu. Lalu aku mau yang mana ya? Mau yang ini, yang mahasiswa ini. Value input baru deh. Value input baru itu jadi konteksnya gitu. Jadi dikopikan gini. Nah, nice ya. Terus kita nah, kita itu buat ininya, buat apa namanya? Sorry teman-teman. Sorry ya. Jadi ini yang di sini, kan ini kan const value sama dengan use context ya kan. Ini teman-teman yang di dalam sini tuh kasih nama value konteks gitu. Diikuti dulu ya teman-teman ya. Value konteks. Terus yang ini itu kita taruh di mana ya? Kita taruh di sini aja deh, di luar body. Teman-teman pencet ini kayak gini, terus kayak gini, titik provider, terus gini. Nah, nanti ada secara otomatis terus gini. Kayak gini ya. Oh alah, oke. Sorry teman-teman. Sorry. Jadi kita buat ya, aku ulangi deh. Sorry ya, aku ulangi.
Ulangi nih, tak hapus dulu. Jadi cara kita buat konteks itu yang pertama ya, kita itu buat variabel konteksnya. Aku mau di sini namanya input nama konteks ya, sama dengan use konteks. Nah, terus di dalam sini itu default value-nya gitu. Default value dari konteksnya gitu. Default value default data yang mau kita kirimkan. Boleh kosong, boleh diisi, tapi aku mau di ini, yang ini sekarang itu diisi. Nah, terus kita itu pergi ke jadi nanti ini input nama konteks itu jadi tag HTML gitu. Jadi kayak gini nanti. Nah, jadi kayak gini. Terus ada closing tag-nya juga kayak gini. Nah, terus semua elemen HTML yang ada di antara ini, di antara konteks yang kita buat ini, itu bisa ngakses value yang ada di sini gitu. Teman. Paham ya? Nah, karena di sini aku mau berbagi yang di komponen antara ini, jadi di luar body, nah itu aku mau kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, tapi ini perlu ditambah titik provider kayak gini. Provider kayak gini. Gitu teman ya. Nah, terus baru ini bisa digunakan, nilai yang ada di sini itu bisa digunakan sama semua elemen yang ada di sini, meskipun mereka itu sama-sama sama-sama sesibling gitu. Kan seharusnya kan nggak bisa kan, satu sibling atau satu saudara itu nggak bisa. Nah, ini sudah bisa nih. Jadi misal ini ya, kan ini value input yang di sini, aku mau itu ngubah yang ada di sini gitu. Ini kan tambah list mahasiswa, tapi kan nggak tahu namanya ya, mahasiswanya ya. Jadi aku mau kalau ini berubah nanti di sini itu ada juga gitu ya, secara real time. Tapi ini kan nggak ada kan ya, lagi nggak ada kan. Nah itu bisa tuh pakai yang itu tadi, yang konteks itu tadi. Caranya, tapi nggak bisa sih contohnya itu sih. Kalau contoh kayak gitu nggak bisa sih. Oke, gini berarti. Bisa. Kita tambah satu props lagi ya. Kita tulis aja contoh konteks. Gini. Defaultnya array kosong. Terus kita isikan ini ada di bawah children. Gini ya. Di save. Nah, terus button ini ya teman-teman, di button ini itu cara pakai konteks yang di sini, konteks yang ada di sini itu caranya adalah kita itu perlu import sebenarnya. Provider. Walah. Sorry guys, ada yang salah guys. Jadi untuk nge-create konteksnya, aku udah lama gak pakai React sih. Sorry ya.
Jadi teman-teman untuk nge-create konteksnya itu bukan use teman-teman. Use konteks itu ya kita itu pakai konteksnya, teksnya ya. Kalau mau create konteks itu pakai ini namanya create konteks, dan ini kita perlu import juga. Nah itu create-nya itu ada di luar teman-teman. Mana tadi? Nah, ini gini teman-teman. Gini ya. Ini konteks. Yang ini dihapus. Terus input nama konteks the provider. Iya sih benar. Oke. Nah terus di dalam ininya, di dalam komponen yang tadi, komponen button yang kita buat tadi, ya kan kita memakai komponen konteksnya di dalam sini di button yang ini. Berarti kita pergi ke buttonnya, ke komponennya. Nah baru kita import tuh, import use context tadi. Import use context. Use context kita import. Nah terus baru di sininya kita tuliskan kita import juga, ini berarti harus diekspor. Aduh, aku lupa teman-teman. Sorry ya guys, aku lupa banget nih. Ada yang error, banyak Pak yang error Pak. Sorry. Cara buat konteks aku lupa Pak Sandy. Ini harus diekspor dulu kan ya Sen ya, kalau nggak salah ya. Untuk buat konteks Pak Sandy. Terus diimport kalau lah ini. Import from pages. Iya sih, kalau nggak salah gini sih. Kita coba ya, bener nggak Sen? Konteks gini. Terus di dim ini. Ini nggak usah berarti teman-teman. Gagal Pak. Oke, nice. Berhasil ya. Dengan segala dramanya.
Ya ini. Jadi ini kan udah ya, udah nih. Nah nih udah nih. Udah berhasil. Tapi ngaruh ke yang lainnya juga. Jadi intinya konteks itu bisa dipakai untuk sharing antar apa ya, antar siblings gitu. Bukan cuman ya itu bisa ngakalin sih buat teman-teman yang mungkin perlu sharing komponen antar sibling, karena itu gak bisa. Sekali lagi, one way data flow, konsep kemarin yang kita pelajari ya, one way data flow. Jadi props itu cuman, atau data itu cuman bisa dikirim dari parent ke child, sedangkan antar ininya, antar siblings itu gak bisa sharing gitu. Nah caranya gimana? Caranya adalah pakai konteks itu tadi ya. Kayaknya penjelasan tentang konteks ini agak salah aku jelasinnya ya, agak ribet gitu. Aku mohon maaf, agak ribet. Cuman intinya dari konteks itu ya. Sekali lagi aku ulang, konteks fungsinya untuk membuat komponen di React itu bisa sharing data antar siblings, itu intinya. Caranya gimana? Caranya itu kita buat dulu konteksnya. Caranya dengan di luar ini ya, di luar function, export, cons, input nama konteks, atau teman-teman bisa sebut apapun itu konteksnya. Sama dengan create konteks, default value-nya teman-teman bisa isikan apapun. Di sini aku isikan 0 ya, teman-teman. Aku isikan 0. Kenapa kok aku isikan 0? Karena nanti aku mau apa ya? Data yang dikirim itu kalau aku kirimkan kayak gini, ini berarti statis kan? Ya udah berarti ini doang gitu. Bakalan nah nilainya bakalan string ini doang gitu. Kalau 0 itu berarti bukan apa ya? Intinya kalau 0 itu masih bisa diubah-ubah lah. Aku maunya defaultnya 0 gitu. Nah, terus di dalam di dalam parent-nya, parent semuanya, atau ini nanti input nama konteks itu nanti jadi kayak apa ya? Jadi kayak elemen HTML gitu. Nah, jadi kayak gini, itu kita taruh di paling luar gitu, di paling luar tree. Jadi di paling luar tree-nya, di paling luar pohonnya, pohon dari HTML-nya gitu. Input nama konteks titik provider. Nah, terus value ini nanti value yang akan yang bisa dipakai gitu sama semua komponen yang ada di dalam tag input nama konteks provider ini gitu. Tapi bedanya ini karena konteks ya, karena create konteks ini nanti gak render di DOM-nya kita gitu. Itu sih. Ya, nanti di dalam value ini itu bisa kita pakai di dalam apapun gitu. Mau button yang hapus lihat mahasiswa, tambah list mahasiswa, atau apapun gitu, itu bisa dipakai teman-teman gitu. Karena itu sharing komponen, sharing data gitu antar siblings itu memungkinkan gitu. Sudah ya kita buat ininya tag input nama konteks di providernya kita sudah buat. Nah, terus cara pakainya di dalam komponen atau di dalam di dalam komponen yang kita pakai itu kita import dulu use konteksnya, terus kita import dulu nama konteks yang kita sudah buat yang di sini, input nama konteks kita import juga. Nah, terus baru cons tim sama dengan konteks, use konteks sama dengan yang ini tadi. Nah, itu baru bisa dipakai setelah itu. Gitu ya teman-teman ya, semua mohon maaf nih kapan ya. Nah, minggu depan kalau udah lebih baik tak ini deh, tak jelasin ulang atau tak kirim ininya deh. Itu ya. Itu deh. Kita lanjut
Jadi cukup penting juga dipakai pentingnya ketika apa atau biasanya ini use effect dipakai ketika kita creating API. Kalau kita mau apa ya melakukan suatu hal ketika state itu kita ingin trigger sebuah ketika state itu berubah, itu bisa juga pakai use effect gitu teman-teman. Cara pakai gimana? Kita mau pakai public API ya misalkan ya. Atau kita ya API decoding. Nah ini restoran API documentation. Tapi kayaknya agak cukup sih kalau waktunya agak cukup. Endpoints. Kita bahas ininya dulu ya, bahas konsepnya aja dulu ya. Ini use effect itu biasa dipakai ketika itu sih, dipakai ketika kita mau ngambil data dari database gitu. Lewat AI itu biasanya pakai use effect. Jadi use effect itu kita tuliskan aja use effect gini, terus itu menerima parameter yaitu yang pertama fungsi ya. Terus yang kita fokus ke yang pertama. Nah, jadi use effect ini intinya akan berjalan fungsi yang ada di dalam use effect ini itu akan berjalan intinya ya kan. Ketika ini tergantung gitu. Ini aku mau console log dulu ya. Console log dulu, misalkan Mas Fahrul. Ganteng. Tapi bohong. Nah, kalau kayak gini doang, kita ini ya, kita refresh dulu. Kalau ini berarti use effect ini kalau gini ya, gini doang use effect ini. Pokoknya semua perintah yang ada di dalam fungsi ini itu akan berjalan setiap kali ada perubahan. Ya, ini kan Mas Farul Ganteng perubahan state ketika render gitu. Jadi ketika render pertama kali use effect-nya berjalan. Ada perubahan props ataupun perubahan state itu akan berjalan terus gitu use effect-nya gitu. Kita contoh ya, kan nih tambah. Nah, berjalan lagi. Ya, kita ubah ini. Nah, itu berjalan terus. Karena ini kan mengubah state, ini kan mengubah props ya kan. Jadi itu akan terus berjalan. Nih, kita hapus list mahasiswa. Ini berjalan lagi, gitu. Itu ya intinya ya. Kalau kita mau use effect-nya ini berjalan tepat satu kali ketika render pertama kali, kita itu pakai koma array. Nah, ini yang kedua, ini disebut dependensi. Dependensi dari use effect gitu. Kita lihat ya, kita refresh. Nah, ini cuman nge-render satu kali. Ini kenapa kok nge-print-nya 2 kali? React emang gitu, teman-teman. React emang gitu ya. Jadi, apa ya, ini ada penjelasannya sih, tapi intinya React memang kalau nge-console log itu memang 2 kali gitu, biasanya gitu. Meskipun kita nulisnya 1 kali, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Ini jadi intinya kalau cuman tepat 1 kali ketika render yang pertama. Nah, kalau kita mau use effect-nya ini berjalan ketika state tertentu saja yang berubah, itu kita tinggal di dalam array-nya itu kita tinggal tuliskan nama state-nya misalkan ya. Ini aku mau ngetes lagi. State 2. Misalkan set state 2 sama dengan use state test. Misalkan gini ya. Terus nah ditambah list mahasiswa. Oke, ini aku mau ubah.
Nah, mau ubah gini ya, misalkan ini sorry kok ini sih yang di input sorry teman-teman. Jadi di inputnya ini aku mau ngubah yang set state 2 value-nya ini. Oke, kita sudah punya 2 input nih. Input mahasiswa sama input tes, ya kan? Seharusnya ketika kan tadi kan yang pertama kali kan ketika state apapun yang berubah itu akan berjalan ya use efeknya ya. Ini aku hapus lagi coba ya. Lagi. Ini aku coba nih. Hahaha. Jadi 3 kali ya. Nah ini 3 kali. Ketika yang tes juga TTT misalkan. Nah ini juga berjalan ya, sama-sama berjalan kan. Pokoknya apapun yang berubah, prop, state, apapun itu pasti use efeknya berjalan. Kalau nggak ada apa-apanya kosongan gini. Kalau cuman kayak gini, itu berarti tepat 1 kali. Ini kita refresh, terus kita hapuskan, kita refresh. Nah ini cuma 1 kali ya nih. Kita ubah ininya. Nah cuma 1 kali ya kan, bener kan? Nah kalau mau cuman berubah ketika state tertentu, kita tinggal tuliskan aja di sini. Misalkan state 2 ya. Kita hapuskan, kita refresh lagi. Ini berjalan karena render pertama seperti biasa. Nah kita ubah dulu yang mahasiswa nih. Seharusnya banyak kan ya? Tapi itu nggak berubah teman-teman. Karena di sini kita mau bergantung, kita mau perintah yang di sini itu berjalan ketika state 2 yang berubah gitu. Sekarang kita ubah yang state 2, tes 2. Nah, ini baru jalan gitu. Gitu teman-teman. Nah, itu tentang use effect. Jadi kalau kapan sih use effect ini dipakai? Biasanya kalau sudah berhubungan dengan API. Jadi kan jadi kita itu pengen nge-fetching API ketika render pertama kali dan cuma 1 kali biasanya. Jadi kayak gini. Nah, berarti di sini nanti tinggal fetching API-nya gitu. Gitu teman-teman ya. Semoga bisa. Iya, Mak. Kalian tahu nggak? Sorry guys. Gitu ya. Nah, tapi kayaknya tentang fetching API agak lama. Jadi mungkin kita cukupkan dulu. Mohon maaf ya teman-teman ya. Aduh, penjelasannya kayak agak kurang ini deh. Tapi mungkin sekian dulu. Teman-teman kalau ada mau bertanya dipersilakan atau boleh disambung di Discord. Thank you. Oke, kita kasih apresiasi dulu nih untuk Pak Hilman ya, untuk materinya sekitar sejam atau 2 jam tadi ya. Waduh, daging semua tuh, Pak. Kita jadi udah belajar ya tentang React, hooks, use context, user effect, sama use hooks ya. Jadi tadi ada istilah-istilah API, state gitu ya. Kalau teman-teman masih bingung, teman-teman bisa ke W3 Schools ya, yang minggu lalu atau beberapa minggu ke belakang sudah kita mention. Jadi di situ sekalian share screen mungkin ya. Bentar teman. Oke. Jadi teman-teman bisa nyari materi di W3 Schools, ada Gigs for Gigs. Nih di kolom chat teman-teman bisa, kolom chatnya error. Bentar, share screen-nya berarti. Ya, gini. Oke, jadi teman-teman bisa masuk ke sini ya untuk materi-materi React itu yang nggak ke cover hari ini, mungkin bisa lihat-lihat di sini. Terus teman-teman bisa kalau misalnya ada error gitu ya, terus nggak ada partner coding, dan bisa ke Stack Overflow teman-teman. Stack Overflow ya. Di sini teman-teman tinggal keywordnya biasanya saya pakainya Stack Overflow, terus errornya gitu. Misalnya tadi ada error import ya. Kalau saya nggak salah tadi bisa langsung tulis saya di sini teman-teman. Nah kalau mentok baru ke ChatGPT teman-teman. Jangan keliru ya tahapnya. Jadi
teman-teman nyari materi dulu gitu kan, terus kalau ada pertanyaan ke Stack Overflow, baru kalau mentok banget nih ke ChatGPT gitu. Karena, ChatGPT tuh ngasih jawaban tapi nggak bikin teman-teman ngerti gitu ya. Oke, sekilas info saja. Jadi sekarang waktunya, eee, proses teman-teman. Silakan mungkin, Mas Imo bisa tolong bantu di-share ya link-nya di kolom chat. Waktunya 5 menit lagi teman, karena udah dapat materi, diharapkan, eee, mendengarkan dan mengikuti tadi ya. Oke, sudah di-share belum, Mas? Ini error nih kayaknya nih kolom chat-nya. Bentar Mas, ini linknya salah guys, ini link Oh, minggu oke. 3 kemarin. Sambil nunggu teman-teman mungkin Wait, tadi, wait, wait. yang sambil ngoding ada error nggak gitu? Ditanyain teman-teman. Walaupun mungkin teman-teman ngerasanya, aduh masa ginian doang nanya gitu, simpel kok. Ya nggak apa-apa teman-teman, namanya kita belajar kan, santai aja, gitu. Kalau nggak nanya entar kita nggak berkembang, karena kita belajar dari kesalahan. Oke, Hapus dulu deh. Atau pakai yang itu.
waktunya 2 menit lagi ya.